Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Setelah selesai tafsir Al-Quran surat Al-Qiyamah, sekarang surat Al-Muddathir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzi yawmun asir. Alal kafirina ghairu yasir. Ya ayyuhal muddathir, wahai yang berselimut, bangun, fa'angzir, dan peringatkanlah, wa rabbaka, dan kepada Tuhanmu, fakabbir, agungkan, wa thiyabaka, dan bajumu, fatahhir, bersihkan, warrujza, dan berhala-berhala, fahjur, hancurkan, wala tamnun, dan janganlah memberi dengan maksud berharap, tastakthir, untuk punya balasan yang banyak. Wali rabbika, dan kepada Tuhanmu, fasbir, sabar. Fa idza nuqira, apabila ditiupin nakur sangkakala, fadzalika, maka itu, yauma idzin,
waktu itu yaumun asir, hari yang sulit, alal kafirina, bagi orang-orang kafir, ghairu yasir, tidak mudah. Itu untuk terjemah dari surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai ayat 10. Di dalam beberapa keterangan, tentu ini kaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tahannus di Gua Hiro. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau hendak menyendiri dan beliau pergi ke Gua Hiro. Nah, tentu Gua Hiro ini ya, guha yang ada di Gunung Nur, disebut Jabal Nur, yang kurang lebih itu dari Mekah, ini jauh juga, yang kemudian gunungnya tinggi juga. Kalau sekarang ini ya lebih dari 1000 tangga itu, yang kemudian guanya sempit, itu sempit hanya cukup untuk 2 orang, 1 orang, paling 2 juga masih apa istilahnya berdesak-desak, dan cukup untuk duduk di sana itu. Kemudian Rasulullah di situ bertahanus melakukan ibadah kepada Allah, yang kemudian satu malam ada satu kejadian, kemudian beliau kaget juga karena kedatangan orang yang dilihat ini tidak kena ke atas, tidak kena ke bawah, itu kan. Kemudian mendekat dan setelah dekat ternyata merangkul, dan langsung setelah melangkul ini dengan mengucapkan atau menyuruh untuk membaca Iqra, itu kan, Iqra. Makanya Nabi mengatakan ma'ana biqorin, aku tidak bisa baca, sampai 3 kali. Baru yang datang itu mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, Nabi ini mendapatkan sebuah kekagetan yang tinggi, kemudian beliau merasa takut, yang kemudian beliau pulang ke Khadijah, yang kemudian kelihatan oleh Khadijah itu gemetar dan dia diselimuti. Nah itu, maka ketika beliau dalam kondisi takut dan dia berselimut, maka turun juga ayat ya ayyuhal muddatsir, gitu kan, wahai yang berselimut. Nah itu asbab di antara ayat ini. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, itu kan. Ini makna khusus seperti tadi, ya makna umumnya artinya ini bagi semua orang, jangan sampai istilahnya terlena, itu kan, terlena gitu dengan berselimut. Itu kan biasanya orang yang berselimut itu ya orang yang bisa dikatakan malas, itu kan. Makanya Allah menyebutkan ya ayyuhal muddatsir. Bahkan di dalam keterangan yang lain ini juga banyak, seperti di dalam kitab Fathul Bari juga, yaitu ya ayyuhal muddatsir, wahai yang berselimut, itu kan. Kemudian qultu yaquluna, ia mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Faqala Abu Salamah sa'altu Jabir na Abdillah, aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang itu. Kemudian dia menerangkan jawartu bihira,
yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahanus di Gua Hira. Falamma qadaitu jiwari, ketika selesai tahanus, habadtu, maka aku turun dari guha, panuditu, kemudian aku dipanggil oleh seseorang, panadzartu an yamini, aku lihat dari sebelah kanan, falam arasyai'an, tidak melihat seorang pun. Kemudian aku lihat ke sebelah kiri, falam arasyai'an, aku tidak melihat seorang pun. Wa nadartu amami, aku melihat ke depanku, falam arasyai'an. Kemudian wa nadartu khalfi, melihat ke belakang, falam arasyai'an, aku tidak melihat seorang pun. Jadi Nabi pas begitu turun ada yang memanggil, yang kemudian dilihat tidak ada seorang pun. Farafa'tu rasi, kemudian aku mengangkat kepala, kemudian fara'aitu syai'an, aku melihat sesuatu. Kemudian fa'ataitu Khadijah, kemudian aku datang ke Khadijah, kemudian faqultu dathiruni ya Khadijah, selimutilah aku. Kemudian wasubbu alayya ma'an baridan, kemudian aku dikompres. Pada thiruni, kemudian aku diselimuti, atau pada thiruni, selimutilah aku. Kemudian setelah itu Allah menurunkan ayat, ya ayyuhal muddasir, wahai yang berselimut, kum fa'angdir wa rabbaka fakabir. Itu diantara yang berkaitan dengan kenapa Allah menyeru dengan ya ayyuhal muddatsir. Jadi berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika datangnya malaikat yang tidak tahu bahwa itu malaikat, hanya kaget saja dan takut. Kemudian dia minta untuk diselimuti, yang kemudian setelah itu maka Allah mengungkapkan dengan ya ayyuhal muddatsir. Jadi jelas ketika ada sesuatu yang menakutkan secara manusiawi ya seperti itu, gitu kan. Jadi Rasul juga secara manusiawi itu mengalami rasa takut yang seperti itu. Nah, kemudian ternyata setelah tahu itu malaikat, maka ternyata beliau reda juga. Nah, kemudian panggilan yang selanjutnya kata Allah, kum fa'angzir, bangunlah dan ingatkanlah. Jadi ulah tuluy-tuluyan gitu kan, berselimut, tapi harus kum, bangun, fa'angzir, dan ingatkan. Nah, di dalam beberapa tafsir diterangkan diantaranya yaitu wa angzirin nas. Jadi bangun dan ingatkan manusia. Jadi ulah tepika ya terlena tidak mau untuk mengingatkan. Makanya disinilah tugas Rasul ini adalah mengingatkan manusia. Kemudian yang selanjutnya wa rabbaka fakabir, dan agungkan Tuhanmu. Kemudian wasiyabaka fatahhir, dan bersihkan bajumu. Wasiyabaka fatahhir, dan bersihkan bajumu. Hanya di sini ada yang dimaksud dua, bisa dalam arti makna hissi, bisa juga makna maknawi. Jadi makna hissi artinya berpakaian dengan bersih. Makanya tidak suka Allah ini melihat orang-orang yang pakaiannya pakaian yang dekil, kucal gitu kan. Jadi harus bersih gitu kan. Kemudian bisa juga makna maknawi itu latal basuha ala maksiatin wa ala ghadrah. Jangan memakai pakaian itu dalam maksiat atau dalam kondisi kotor. Itu bisa diterjemahkan seperti itu. Bahkan keterangan dari Al-Mujahid, beliau mengatakan bahwa wasiyabaka fatahhir ini artinya
nafsaka laisa siyabuhu. Jadi dirimu bukan memakai pakaian-pakaian yang kotor, tapi harus bersih. Bahkan beliau mengatakan amaluka fa aslih, dan amalmu supaya fa aslih beres. Jadi ini menentukan bahwa orang berpakaian itu akan memberi pengaruh terhadap amal. Nah, biasanya kalau pakaian ini memberikan pengaruh dalam sebuah perbuatan, itu kan. Coba gini, lamun pakaian anak kotor, itu kan diukna oge biasana di mana wae, itu kan. Jadi ya pakaian kotor makan beramalnya juga ya di mana gitu jorok. Tapi lamun pakaian bersih, apalagi pakaian yang putih bersih geura, untuk beramal itu hati-hati. Ya. Jadi lamun rek diuk tejang jigek. Lamun rek ngagoler tejang jigoler. Lamun pakaian anak bersih. Coba lamun pakaian anak kotor, itu kan pengaruhnya besar juga gitu kan. Biasanya di mana egekna gitu kan. Kalau saya lihat orang-orang yang berpakaian yang dekil gitu kan, kumaha diukna rek dina taneuh rek dina naon kan bebas. Tapi beda jeung make pakaian bersih gitu kan, lurat leret heula itu kan. Mata di sini kenapa ada kata-kata wasiyabaka fatohir, itu akan berpengaruh terhadap amal gitu kan. Bakal hati-hati. Makanya ada istilah lamun rumasa make pakaian baju bodas bersih geura amalna bakal lain gitu kan. Bakal hati-hati gitu kan, apik. Tapi lamun baju kotor mah itu pengaruhnya lain lagi. Makanya ada kalimat wasiyabaka fatohir, ada juga yang menerjemahkan adalah fatohir minad dzunub, bersihkanlah dari dosa-dosa. Al-Qatadah juga menerjemahkan wasiyabaka fatohir ayat toharoha minal ma'asi, bersihkan dari berbagai maksiat-maksiat. Itu kan disimbolkan dengan wasiyabaka, bajumu fatohir, bersihkan. Karena baju ini adalah disimbolkan adalah untuk menutup badan. Jadi artinya bersihkan, halangi gitu kan dari berbagai kotoran-kotoran, dari berbagai kemaksiatan-kemaksiatan. Itu kalimat wasiyabaka fatohir. Dan banyak makna-makna dari wasiyabaka fatohir. Ada juga yang menerjemahkan yaitu wa qalbaka wa niyataka fatohir. Itu hatimu, niatmu itu bersihkan. Itu diantara Sa'id bin Jubair menerjemahkan seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja jangan bermalas-malasan, tapi harus bangun kerja gitu kan. Kemudian dakwah fa'angzir. Kemudian selain itu juga warabbaka fakabir, Tuhanmu agungkan, wasiyabaka fatohir, dan bajumu bersihkan. Nah, baju ini artinya sesuatu yang akan menghalangi badan. Nah, ini harus dibersihkan. Makanya terjemahnya ada dua, ada hissi, ada maknawi. Hissi artinya baju yang kita pakai bersih, maknawi artinya bersihkan dari segala perbuatan-perbuatan yang jelek, maksiat, dosa, bahkan harus bersih dari niat dan hati. Itu menurut para ulama tafsir. Kemudian warujja fahjur, artinya bahwa berhala-berhala ini hancurkan. Artinya bahwa jangan dibiarkan orang-orang melakukan kemusyrikan. Itu kan. Nah, hebatnya. Nah, sampai ada pertanyaan, ini bagaimana tempat-tempat yang dilegalkan untuk kemusyrikan? Ya, kalau ada kemampuan itu harus pahjur gitu kan. Tapi kalau tidak ada kemampuan ya minimal kita tidak mendukung gitu kan. Bahkan ada hadis la tada timsalan illa tomastahu wa la tada qabron illa sawaitahu. Jadi kata Rasulullah, la tada timsalan illa tomastahu. Janganlah engkau tinggalkan patung-patung kecuali hancurkan. Itu kalau ada kemampuan. Karena itu
akan membuat orang musyrik. Wala tadaqabrun illa sawaitahu, janganlah engkau tinggalkan kuburan-kuburan kecuali rata. Jadi kuburan itu jangan sampai tinggi gitu kan. Bahkan banyak hadis-hadis yang menerangkan bahwa kuburan ini la tubda, jangan dibangun, wala tuktab, jangan ditulis gitu kan. Jadi ulah tepika kuburan ini dijadikan tempat sholat, dijadikan tempat ibadah. Bahkan Rasulullah sampai menyatakan Iqra'ul Quran, baca Quran fil buyut, di rumah-rumah. Wala taj'alul buyut kal kubur, janganlah rumah-rumah ini seperti kuburan. Maksudnya apa? Ya baca Quran ini di rumah-rumah, jangan rumah ini seperti kuburan. Berarti mafhumnya baca Quran di rumah, jangan di kuburan gitu kan. Nah makanya di sini kadang terbalik, di kuburan jadi ramai tapi di rumah jadi sepi. Padahal harusnya di rumah ramai gitu kan, di kuburan sepi kan gitu kalau melihat hadis. Nah jadi di sini, jadi kalau ada tempat-tempat yang dijadikan sarana kemusyrikan justru harus di apa istilahnya, harus dihilangkan gitu kan. Jangan sampai tempat-tempat yang dijadikan kemusyrikan malah di mumule gitu kan, dibiayaan gitu kan, digenah-genah atau begitu tenang kan kemusyrikan anak oke gitu kan. Padahal ini diantaranya warujja fahjur, ini tugas Nabi dulu itu untuk memberantas kemusyrikan. Nah, dan semuanya juga ini ditugaskan untuk memberantas kemusyrikan. Karena tidak ada yang paling Allah benci, yang Allah merasa dicaci kecuali oleh orang-orang yang musyrik. Nah makanya disinilah warujja fahjur. Apa patung-patung hancurkan gitu kan. Jadi jangan istilahnya, justru ini yang paling hebat. Kita melihat sejarah warujja fahjur itu seperti Ibrahim alaihissalam gitu kan, sampai berani untuk menghancur-hancurkan patung-patung itu. Makanya ada ungkapan bahwa dengan warujja fahjur ini, maka ini dikuatkan dengan keterangan Al-Quran, yaitu ya ayyuhan nabi ittaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafikin. Wahai para nabi, bertakwalah kepada Allah, jangan mengikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jadi jangan mengikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik, karena mereka itu ya seperti itu gitu kan. Jadi terbalik gitu kan. Kalau sekarang banyak orang-orang muslim yang mengikuti kafir, justru harusnya orang-orang kafir mengikuti orang-orang muslim gitu kan. Allah mengingatkan dengan kalimat wala tuti'il kafirin wal munafikin. Bahkan ada ayat, seandainya Rasulullah mengikuti mereka la'anitum, pasti hancur gitu kan. Nah makanya disinilah warujza fahjur. Kemudian wala tamnun tastaksir. Apa yang dimaksud? Yaitu la tamnun bi amalika ala rabbika, kemudian tastakfir. La tad'uf an tastakfira minal khair. Jadi janganlah memberi sesuatu dengan harapan untuk punya balasan lebih banyak dari sesama orang. Kan sok aya jalma teh infak, sodakoh gitu kan, tapi harapannya ingin punya balasan lebih banyak dari sesama orang, bukan dari Allah gitu kan. Jadi kadang-kadang orang istilahnya ya membuat sebuah kebaikan tapi ingin dapat balasan dari orang, bukan dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Makanya ini wala tamnung tastakfir. Jadi kalau kita berbuat untuk akhirat ya kita harapkan saja balasannya untuk akhirat. Kecuali kalau kita berbuat di dunia ya untuk dunia, seperti kita kerja ya untuk dunia. Tapi kalau kita melakukan sebuah kebaikan untuk akhirat ya harapkan balasannya nanti untuk di akhirat.
Bahkan sangat bahaya kalau orang melakukan untuk akhirat tapi niat karena dunia, berarti tidak ada nilai apa-apa. Kemudian wali rabbika fasbir, dan terhadap Tuhanmu fasbir, sabar. Maksudnya apapun yang dilakukan untuk amal-amal akhirat, gitu kan, untuk nanti yaumul akhir, maka harus sabar. Ij'al sabraka ala azahum liwajhillahi azza wa jalla. Sabarlah kamu atas gangguan-gangguan beramal karena Allah. Karena untuk berbuat baik itu pasti ada gangguan-gangguan, dan itu harus sabar. Makanya di sini sabar ini ada 3 nanti. Ada sabar dalam arti menghadapi berbagai ujian, sabar menghadapi berbagai musibah, bencana. Ada juga sabar dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah, dan ini banyak gangguan-gangguannya. Nah, jadi kalau misalkan saya anggap bahwa bapak-bapak ini melakukan itu kebaikan-kebaikan, menuju masjid, kemudian thalabul ilmi. Nah ini kalau tidak ada sabar itu tidak akan bisa terlaksana. Kenapa? Karena gangguannya banyak, gitu kan. Sok gangguanan apanya? Tunduh mah, ripuh, hoream, jeung segala rupa. Itu gangguan hunggul itu teh. Itu kan. Walaupun istilahnya kita biasa bangun malam, gitu kan, tapi kalau mau melakukan kebaikan gerak pasti aya gangguan anak, gitu kan. Orang nonton televisi, gitu kan, janari, gitu kan, kalau misalkan kaitan dengan suka, gitu kan, misalkan nonton champion itu kan biasa, tapi pakai tahajud gerak kumaha tah, itu kan biasa sulit, itu kan. Ini nih makanya ada kalimat wali rabbika fasbir, artinya sabar atas gangguan-gangguan yang menimpa untuk berbuat kebaikan karena Allah. Inilah. Jadi lamun pi surgaeun mah pasti pangheulana aya nu ngaganggu. Matak dina riwayat Muslim kan, awas bahwa hujibatin nar bil makarih, pi surgaeun mah dihalangan ku perkara-perkara nu teu dipikaresep. Tapi hujibatin nar bis syahawat, pi narakaeun mah panghalangna pikaresepeun. Tuh nya beda. Jadi kalau untuk surga itu memeh der geus teresep heula, gitu kan. Memeh apa istilahnya melakukan itu tidak senang dulu, itulah untuk pi surgaeun. Pek kana sedekah resep heula henteu kan moalnya. Nah, itu kan jadi pi surgaeun mah teresep heula, gitu kan, rata-rata itu. Makanya katempona teh teu senang, teu pikaresepeun, teu pikabitaeun, itu pi surgaeun. Tapi kalau untuk neraka rata-rata seneng heula, gitu kan. Katempona teh pikaresepeun heula, itu bedana, gitu kan. Rek berjuang kan seneng heula atawa teresep heula rek berjuang. Itu kan berjuang moal aya hayang berjuang, hoream di mana ge berjuang mah. Tapi bisa lantaran muncul itu iman, gitu kan. Tapi lamun hal-hal anu lain kaitan aja akhirat itu seneng heula, gitu kan, resep heula, gitu kan. Jadi lamun teh misalkan itu ye amal teh teu pikaresepeun, nah awas ya ada bisi pi surgaeun eta teh, gitu kan. Nah itulah makanya harus fasbir, harus sabar. Makanya ada ungkapan yaitu ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah dan lawanlah segala sesuatu dengan kesabaran. Nanti akhirnya yaitu mendapatkan kebahagiaan. Nah itulah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan yaitu wahai orang yang berselimut. Nah, bisa diartikan ya anu nyantai-nyantai, gitu kan, gitu kan. Paangdir,
bangun dan ingatlah orang-orang gitu kan. Kemudian siap untuk beraktivitas dengan pakaian yang bersih, supaya hati-hati gitu kan. Kemudian warujja fahjur, tinggalkan dan hancurkan berbagai kemaksiatan, kemusyrikan. Tapi dalam hal melakukan itu fasbir, harus sabar. Fa idza nukira fin nakur, apabila sudah ditiup sangkakala, artinya dihancurkan dunia ini, fadzalika yauma idzin yaumun asir, maka itu hari yang sulit, sehingga alal kafirina ghairu yasir, bagi orang-orang yang kafir tidak ada satupun kemudahan. Makanya di dalam keterangan yang lain dikatakan, ya Rasulullah, kata para sahabat, pama ta'muruna ya Rasulullah, qala qulu hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallah tawakkalna. Ya Rasulullah, bagaimana bagi kami apa yang akan diperintahkan? Kata Rasulullah, hasbunallah, cukup bagi kita Allah, wa ni'mal wakil, sebaik-baik tawakal, 'alallah tawakkalna, kepada Allah kita tawakal. Nah, itulah untuk mengakhiri keterangan surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai ayat 10. Saya kira untuk pemaparan materi dicukupkan, dan seperti biasa silakan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Terima kasih Ustadz. Surat Al-Mudaththir sama Al-Muzammil itu kan mungkin hampir sama Ustadz ya. Iya. Al-Mudaththir sama Al-Muzammil itu sama-sama ngahudangkeun nu sare gitu ya Ustadz ya. Nah, itu apa perbedaannya Ustadz, Al-Mudaththir sama Al-Muzammil? Iya. Yang kalau diartikan kan sama, membangunkan yang tidur. Terima kasih. Mangga. Terima kasih Pak Ustadz. Tadi sudah dijelasin mengenai surat Al-Mudaththir dari 1 sampai 10. Di antaranya tadi dijelaskan bahwa Nabi Muhammad disuruh mengagungkan nama Tuhanmu gitu ya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, apakah ketika itu juga sudah diajarkan untuk mengagungkan Tuhan itu dengan seperti yang sekarang yang sudah terjadi, karena ini kan ayatnya ayat Makkiyah ya, dari awal-awal gitu ya. Iya. Nah, ini untuk mengagungkan itu apakah zikir yang diberikan itu sudah diberikan ketika itu, atau dengan cara yang seperti apa Nabi mengagungkan kepada para sahabat tadi untuk kepada Tuhannya? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua mungkin itu di luar daripada tema ini, tapi minggu-minggu yang lalu sudah jelasin, itu mengenai ruqyah Pak. Nah, ini ada ruqyah itu secara berjamaah. Jadi yang meruqyah satu orang, tapi yang diruqyah banyak gitu. Lebih dari satu, bisa 10 orang bisa ini. Dan melaksanakannya kan, kalau ruqyah itu biasanya kan mana yang sakit atau mana yang kan dipegang gitu ya. Nah, oleh karena itu meruqyah tersebut dia disuruh megang masing-masing, itu yang dadanya atau apa. Tetapi secara berjamaah, apakah memang ada ruqyah dengan secara berjamaah, tidak secara masing-masing gitu. Terima kasih. Iya. Yang pertama, ini kaitan dengan surat Al-Muzammil, ini Pak lebih khusus. Lebih khususnya itu artinya nanti penekanannya ada perintah untuk sholatul lail. Gitu kan, sama itu penekanannya gitu kan. Kalau di dalam Al-Mudaththir ini penekanannya yaitu umum, itu kaitan dengan dakwah gitu kan. Jadi nanti terjemahnya itu sama, tapi orientasi dari perintah-perintah dalam isi suratnya ini ada kaitan dengan umum, kaitan dengan khusus. Makanya kalau ya ayyuhal muzammil kesananya kan sholatul lail kan, nisfahu qalilan auzid alai waratilil qur'ana tartila gitu. Tapi ini kan umum, ya ayyuhal mudqum fa'angzir gitu kan, wasiyabaka fatahhir. Jadi ini lebih cenderung umum gitu kan. Makanya orientasinya ya dakwah lah. Jadi
jangan sampai terlena dengan rasa takut itu gitu kan. Tapi harus bergerak, itu harus tetap semangat untuk berjuang gitu kan, semangat untuk dakwah gitu kan. Nah kalau Al-Muzammil ini penekanannya karena ibadahna gitu kan. Nah, ulah tepika ngagugu kana tunduh lah gitu kan, ulah tepika ngagugu kana ripuh, sok ta ibadah laksanakeun gitu kan. Nah ini jadi sebenarnya ini terjemahnya sama tapi makna itu ada yang khusus, ini ada yang makna am gitu. Kemudian yang kedua tentang warabbaka fakabir, ini sudah ada pengajaran tentang masalah mengagungkan Allah ini. Sudah ada gitu kan. Kenapa ini diungkap kembali? Ini untuk menguatkan lagi. Ini namanya litakid gitu kan, untuk menguatkan. Jadi ulah tepika apa istilahnya segala sesuatu ini tidak ada kaitan dengan Allah gitu kan. Bahwa segala sesuatu ini warabbaka fakabir, Tuhanmu agungkan gitu kan. Nah walaupun pada saat itu memang yang dimaksud dengan dalam apa kaitan dengan ibadah mahdoh seperti sholat ada takbir itu belum gitu kan, belum gitu kan. Tapi tentang masalah mengesahkan Allah, mengagungkan Allah sudah ada gitu kan. Bahkan istilahnya kan dengan ketika Ka'bah itu kan mau direbut gitu kan, mau dipindahkan gitu kan, itu kan Abdul Muttalib itu kan sudah menyerahkan kepada Tuhan gitu kan, kepada Allah. Jadi sudah ada tentang masalah itu. Hanya di sini hanya menguatkan warabbaka fakabir gitu kan. Jadi coba agungkan bahwa tidak ada segala sesuatu kecuali Allah yang maha agung gitu kan. Jadi menguatkan Pak di sini, menguatkan. Bukan belum dan ada, sudah ada itu kan dari awal juga tentang mengesahkan, mengagungkan Allah ini. Kemudian tentang masalah ruqyah, ruqyah ada. Tapi ruqyah itu kan ada dua. Ruqyah ini ada ruqyah yang Nabi larang. Inna ruqa wat tamaim wat tiwala sirkun. Sesungguhnya ruqyah, jampe-jampe, jimat-jimat itu musyrik. Ada juga Nabi arqa. An-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi meruqyah. Tuh, Nabi meruqyah. Bagaimana Nabi meruqyah? Ternyata Nabi meruqyahnya yaitu mendoakan orang yang sakit, gitu kan? Sampai ketika Nabi menerangkan tentang ruqyah, cukup saja membaca Allahumma rabban nas mu'jibal ba'si isfi anta safi dan seterusnya. Jadi ruqyah ini harus dibedakan. Ada ruqyah dalam arti bukan berdoa, tapi ini menjadikan sebuah jampe gitu kan. Gitu kan. Ini bahwa lapad ini, doa ini yang akan menyembuhkan, bukan. Hanya mendoakan berdoa kepada Allah untuk orang yang sakit, ya selesai gitu. Namanya ruqyah yang benar. Dan tidak ada Nabi itu sampai istilahnya dikolektifkan gitu kan, orang yang sakit itu kan langsung gitu kan diruqyah semuanya. Kalau berdoa ya berdoa saja gitu kan. Jadi acara-acara yang khusus gitu kan yang saya baca, ada juga orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah saya doakan, Nabi doakan. Kemudian Nabi menengok orang yang sakit, kemudian Nabi mendoakan. Itu juga bisa diterjemahkan ruqyah gitu kan. Nah ruqyah yang benar seperti itu. Tapi kalau misalkan semacam itu dan ini pakai itu bisa termasuk nanti ruqo ini dalam arti jampe. Nah, makanya harus dibedakan. Kayak itu ruqyahna teh ngadu atau jajampean gitu kan. Nah, namun jajampean itu sudah masuk sesuatu yang sirkun gitu kan. Jadi berdoa saja gitu. Ini ruqyah yang secara syar'i. Itu kalau misalkan Bapak datang kepada orang yang sakit, kemudian mendoakan. Kalau kita misalkan perlu tanya sakit apa, sebelah mana, coba pegang.
gitu kan, dan berdoa bismillah 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 a'udzubillah min syarri ma ajidu wa uhadziru, itu juga kan berdoa dan itu ruqyah gitu kan. Jadi inilah makanya itu teh antara ruqyah yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan itu itu teh memang membedakannya itu agak sulit juga gitu kan. Tapi nanti bagaimana untuk supaya selamat dari ruqyah yang tidak salah, ya kita lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat itu sajalah, gitu kan. Makanya ketika ada orang yang disengat, kemudian sampai si tua kampung itu sayembara, siapa yang bisa menyembuhkan yang disengat ini. Kemudian kebetulan ada sahabat yang lewat. Kemudian kata si tua kampung, tidak boleh kamu lewat kecuali kamu bisa menyembuhkan orang sakit ini. Nah, kemudian mikir, lantaran perlu ngaliwat, lamun ngaliwat kan tidak akan sampai juga gitu kan maksud dan tujuan. Maka dia terpaksa. Mana yang sakitnya ini? Nah, dia padahal tidak tahu apa-apa gitu kan, langsung dia baca. Ya mana ini? Langsung baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Sampai baca Al-Fatihah. Udah saya ruqyah, sembuh orang ini. Diizinkan. Kemudian pas pulang, ternyata betul yang sakit itu sembuh gitu kan. Wah, sampai dianggapnya luar biasa orang ini. Tapi dia merasa kaget. Nah, bisa cager. Nah, langsung dia buru kepada Rasulullah. Rasulullah, saya mendapatkan kejadian yang aneh. Apa? Saya mau lewat ke satu kampung tapi saya tidak boleh kecuali saya bisa menyembuhkan orang yang sakit. Saya bukan dokter, saya bukan siapa-siapa. Kemudian saya tidak tahu apa-apa kecuali Al-Fatihah. Saya bacakan Al-Fatihah. Tapi aneh, setelah saya pulang ternyata orang itu sembuh. Sampai saya ini diagung-agungkan gitu kan. Kata Rasulullah, awas jangan sekali-kali lagi kamu cara seperti itu. Kalau ada yang sakit cukup baca saja Allahumma rabban nas mujibal ba'si isfi anta safi la safiya sifan la yughadiru saqama, sampai seperti itu kan. Itu riwayat Abu Daud kan diterangkan. Nah, makanya ini memang ruqyah ini yang ruqyah yang syirkun dengan ruqyah yang syar'i ini sedikit gitu kan, sedikit, makanya akan kembali kepada cara dan niat yang dilakukan itu kan. Itu Pak ya. Ya saya kira cukup. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di kesempatan yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.